Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Thailand di leg 1 final Piala AFF 2020. Untuk menjadi juara Piala AFF 2020, Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 5 gol saat kembali bertemu Thailand di leg 2 final Piala AFF 2020 Sabtu 1 Januari 2022. Jika Timnas Indonesia masih menampilkan performa layaknya laga semalam, sulit bagi skuad asuhan Sinteyong membalikan keadaan. Terlebih, Thailand tampil solid di Piala AFF 2020 yang mana baru kemasukan 1 kali dalam 7 pertandingan. Andai Timnas Indonesia gagal membalikan keadaan di leg kedua final Piala AFF 2020, masih ada waktu lain bagi skuad Garuda untuk membalaskan dendam. Salah satu momennya tercipta di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung 8-14 Juni 2022. Sekedar informasi, pada 8-14 Juni 2022 bakal digelar babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Nantinya ada 24 negara yang dibagi ke dalam 6 grup. Juara dan 5 runner-up terbaik berhak lolos ke Piala Asia 2023. Rencananya pada Februari 2023, drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 digelar. Jika mengacu kepada ranking Desember 2021, Timnas Indonesia dan Thailand berpotensi satu grup, mengingat mereka bakal ditempatkan di pot yang berbeda. Berdasarkan ranking saat ini, Thailand menempati pot 2, sementara itu Timnas Indonesia berada di pot 4. Jika benar satu grup dengan Thailand, Timnas Indonesia bakal datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab di laga tersebut, komposisi pemain Timnas Indonesia diprediksi jauh lebih dahsyat ketimbang saat ini. Timnas Indonesia hampir pasti diperkuat 3 pemain keturunan tambahan, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Mads Hilgers. Menurut EXO PSSI yang dipercaya untuk mengurus proses naturalisasi 3 nama di atas, Hassani Abdul Ghani, proses pengumpulan dokumen Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah 90%. Sementara itu, untuk Mads Hilgers masih dalam pengumpulan data. Bahkan, Timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat pemain keturunan lain, yakni Ragnar Oratmangun yang kini turun di kasta teratas Liga Belanda bareng Go Ahead Eagles. Sampai hari ini, dokumen yang sudah 90% lengkap baru dari Jordi Amat dan Sandy Walsh, sedangkan Mads Hilgers belum lengkap. Sedangkan Oratmangun belum kasih kabar, kata Hassani Abdul Ghani. Tidak hanya pemain keturunan, Timnas Indonesia juga bakal diperkuat pemain naturalisasi asal Belanda yang kini memperkuat Persib Bandung, Mark Klok. Tentunya betapa berbahayanya skuad Timnas Indonesia di pertengahan tahun depan saat mentas di kualifikasi Piala Asia 2023. Manajer Timnas Thailand, Madam Pang, mengungkapkan kengerian terhadap Timnas Indonesia jelang leg kedua final Piala AFF 2020. Thailand menang telak 4-0 atas Indonesia pada final leg pertama. Kemenangan besar itu membuat Thailand diambang juara Piala AFF tahun ini. Meski hanya butuh hasil imbang pada leg kedua nanti, Thailand masih memendam kekhawatiran terhadap Indonesia. Hal itu diungkapkan Madam Pang yang memiliki nama lengkap Nualpan Lamsam. Saya sangat khawatir karena Indonesia adalah tim dengan gaya permainan yang sangat cepat, ujar Madam Pang. Mereka memiliki energi muda dan menekan sepanjang pertandingan. Meski demikian, Madam Pang yang juga miliarder Thailand berharap tim Gajah Perang tidak lengah dan menganggap remeh skuad Garuda. Madam Pang bertekad tim asuhan Alexander Polking itu benar-benar bisa membawa pulang Piala AFF ke negeri Gajah Putih. Kemenangan 4-0 atas tim tuan rumah membuat saya merasa sangat senang, tutur Madam Pang. Harapannya, Thailand bisa menang dan membawa pulang gelar juara di leg kedua final Piala AFF, namun pemain tidak boleh subjektif, kata Madam Pang. Thailand menang 4-0 atas Indonesia pada leg pertama final Piala AFF 2020 lewat 2 gol Chanatip Songkrasin dan masing-masing 1 gol dari Supachok Saracat serta Bordin Pala. Tim nasional Indonesia mendapatkan hasil buruk kalau menghadapi Thailand di final Piala AFF 2020. Ya, skuad Garuda harus menyerah dengan skor telak 0-4 dari Thailand. Dalam pertandingan yang dimainkan di National Stadium, Rabu 29 Desember 2021, Thailand berhasil menyarangkan gol-gol mereka melalui aksi dari Chanatip Songkrasin, Supachok Saracat, dan Bordin Pala. Meski sudah memetik kemenangan besar di leg pertama semifinal Piala AFF 2020,
tidak lantas membuat juru taktik Alexander Polking puas. Bahkan Polking bertekad untuk menampilkan permainan menyerang saat kontra timnas Indonesia di leg kedua nanti. Saya rasa ini belum selesai. Kami telah melihat tim-tim terbaik di dunia di Liga Champions kalah dalam satu pertandingan setelah unggul 4-0, jelas Polking. Kami akan memberikan konsentrasi dan fokus penuh kami karena kami tidak akan memberikan kesempatan kepada Indonesia di leg kedua. Gara-gara kekalahan telak itu membuat peluang timnas Indonesia membawa pulang trofi Piala AFF untuk pertama kalinya pun hampir bisa dipastikan sirna. Sebab Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan harus menang 5-0 di leg kedua jika ingin menjadi juara Piala AFF 2020.